Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Namun, saya tidak pernah masuk koran. Potret saya tidak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar kalau ada yang anti demokrasi. Dengan gampang, saya bisa mengerahkan mereka untuk maju dan mempertahankan demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Tapi hanya salahnya sedikit. Tidak seorang pun yang benar-benar mengerti apa arti demokrasi. Pokoknya, demokrasi itu bagus, sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar, sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Saya kira itu saja cukup. Saya sendiri tidak mampu menerangkan apa arti demokrasi. Saya tidak terlatih untuk menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang dapat menjadikan kemudian bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri tidak benar-benar tahu apa arti demokrasi. Pada suatu kali, RT kami membentang sepanjang gang gugus depan dapat kunjungan petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan, sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami, seperti juga warga yang lain, merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting, artinya bagi pengembangan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan kami, harap saudara-saudara mengerti. Warga kami tercengang. Hanya 2 meter. Kok enak saja mengambil 2 meter demi pembangunan? Pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah hanya akan cukup untuk gang. Kontan kami tolak. Bagaimana bisa hidup dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa, itu tidak mungkin. Tapi ini merupakan keputusan bersama, kata petugas tersebut. Kami semakin tercengang. Bagaimana mungkin membuat keputusan bersama tentang rumah kami tanpa rembukan dari kami? Seperti Raja Nero saja. Soalnya masyarakat di sebelah sana. Lanjut petugas itu sambil menunjuk ke arah kampung di sebelah. Mereka semuanya adalah karyawan yang aktif pabrik tekstil. Semua memerlukan jalan tembus yang bisa dilalui oleh kendaraan. Dengan difungsikannya gang gugus depan ini menjadi jalan yang tembus kendaraan bermotor, mobilitas warga yang hendak masuk ke pekerjaan atau pulang lebih cepat, itu berarti efisien dan efektivitas kerja. Mikrolet, bajai, angkot, bis akan bisa masuk. Itu akan menjadi sumbangan bagi pembangunan, dan pembangunan itu akan dinikmati juga oleh kampung di sebelah juga, karena sudah diperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak bagaimana? Kami tidak pernah ditanya apa-apa. Tanah ini milik kami, bantah saya. Tidak lama kemudian, sejumlah warga dari kiri kanan kami berdatangan. Mereka menghimbau agar kami mengerti persoalan kami. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga dari kiri kanan kami akan tertolong. Mereka menggambarkannya sebuah perbuatan yang mulia. Setelah mengimbau mereka mengingatkan sekali lagi betapa pentingnya pelebaran jalan itu, setelah itu mereka mengisyaratkan betapa tak
menolongnya kalau kami tidak menyetujui usul itu. Dan setelah itu mereka mewanti-wanti kalau tidak bisa dikatakan mengancam. Kalau saudara-saudara menghabat, menghalang-halangi, atau berbuat yang tidak-tidak sehingga pelebaran jalan itu tak dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Nampak bingung. Berbuat yang tidak-tidak. Tidak-tidak apa? Kami terjepit di antara kepentingan banyak orang. Belum lagi kami sempat bikin rapat untuk melakukan perundingan pelebaran jalan itu. Pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan. Terdengar suara mesin menggeram. Tanpa minta izin lagi, sebuah bulldozer muncul dan menggaruk 2 meter wilayah RT kami. Warga kami panik. Jangan, ini tanah kami. Sejak nenek moyang kami sudah di sini. Dulu kakek-kakek kami, tanahnya lebar, tiap orang punya tegalan dan 2-3 rumah. Tapi semua itu sudah dibagi anak cucu. Ada yang sudah dijual, tapi ini tanah warisan. Bulldozer itu tidak peduli. Mereka terus juga menggaruk. Jangan Pak, jangan. Kalau Bapak ambil 2 meter, kami tinggal di mana? Kami tinggal kandang ayam. Kami tidak mau kampung kami dijadikan jalan. Nanti kemana anak-anak kami akan berteduh? Jangan Pak, jangan. Kami belum selesai berunding. Kami tidak pernah bilang setuju. Diganti berapapun kami tidak akan mau. Ini harta kami satu-satunya. Jangan Pak. Tapi bulldozer itu terus juga menyeruduk dengan buas. Supirnya tidak peduli. Dia hanya menjalankan tugas. Akhirnya kami tidak bisa diam saja. Kami semua terpaksa melawan. Saya tidak bisa mencegah warga rame-rame keluar dari rumah. Mereka berdiri di depan bulldozer itu, di tanah kami yang akan kami pertahankan mati-matian. Dibeli ratusan juga, kami tidak sudi. Sebab kami tidak mau pindah dari tempat nenek moyang kami. Anak-anak dan perempuan kami dipasang di depan. Sesudah itu orang-orang tua, lalu saya, bapak-bapak, baru bulldozer itu berhenti. Suara mesin berhenti, senyap. Supir yang menjalankan bulldozer itu ngeper juga melihat kami. Dia turun dari kendaraan dan berunding dengan teman-temannya. Kami menunggu apa yang akan terjadi. Lama juga mereka berunding. Beberapa anak main-main mendekati bulldozer itu dan memegang-megangnya. Kendaraan itu kuat, baru dan bagus. Beberapa ibu-ibu duduk di jalan sambil menyusui anak mereka. Saya sendiri mengambil keputusan kencing karena terlalu tegang. Akhirnya mereka selesai berunding. Sopir itu kembali ke atas bulldozer. Dia tersenyum. Kami merasa lega. Mereka pasti baru menyadari mereka sudah salah. Mesin dihidupkan kembali. Suara menggeram. Kami menunggu dengan deg-degan. Waktu itu sebuah mobil Colt datang. Sekitar 10 orang laki-laki meloncat turun dengan memakai pakaian seragam. Kami bersorak melihat akhirnya aparat datang untuk melindungi rakyat. Tapi berbarengan dengan bulldozer itu menerjang kembali ke depan, menggaruk tanah. Perempuan-perempuan menjerit. Beberapa anak jatuh. Bahkan seorang anak diantaranya hampir kena garuk. Untung ada yang meloncat naik dan menarik anak tersebut. Keadaan jadi kacau. Orang-orang berseragam itu berlari datang. Ternyata mereka bukan petugas, tetapi satpam untuk mengamankan penggarukan. Mereka membawa pentungan yang sudah siap untuk memukul. Kami seperti kucing yang ngepepet. Tanpa diberi komando lagi kami melawan. Anak-anak mengambil batu dan melempari Asep, bapak anak yang hampir kena garuk itu. Bulldozer itu meloncat. Asep meloncat ke atas bulldozer itu, mau menarik supirnya. Tetapi tiba-tiba supir bulldozer menghunuskan parang yang disembunyikan di bawah tempat duduknya. Langsung membacok pundak Pak Asep. Asep tumbang berlumuran darah. Perempuan-perempuan menjerit dan anak-anak menjerit, lalu kabur menyelamatkan diri.
Kami para lelaki hampir saja mau menyerang, tapi kemudian sebuah truk datang. Puluhan orang yang kelihatan ganas-ganas melompat turun dan menerjang sambil membawa senjata tajam. Saya kenal salah satu di antaranya bajingan di proyek semen. Kami terpaksa mundur. Saya melarikan Asep ke rumah sakit. Untung saja tidak lewat. Barangkali pembacokannya memang tidak berniat membunuh, hanya kasih peringatan. Saya bingung, akhirnya saya putar otak. Saya beranikan diri mengunjungi pabrik tersebut. Majikan warga yang menginginkan jalan pintas itu, saya memakai baju batik supaya kelihatan resmi dan sedikit dipandang. Tapi susah sekali, orangnya selalu tidak di tempat. Baru setelah mengaku petugas kelurahan, akhirnya saya diterima. Direktur tersebut kaget setelah mengetahui saya bukan petugas, tapi korban penggusuran. Tetapi ia cepat tersenyum ramah, lalu mengguncang tangan saya. Begitu saya semprot bahwa kami tidak sudi dipangkas. Dia bingung, kepalanya geleng-geleng, sempat tidak percaya. Lalu ia memanggil sekretaris. Setelah berunding bisik-bisik, ia kembali memandang saya seperti orang stres. Tuhan Maha Besar, saya tidak tahu. Saya minta maaf. Saya tidak memperbolehkan siapa saja membuat tindakan-tindakan pribadi atas nama perusahaan. Para karyawan sudah diberi uang transport. Kalau mereka perlu jalan pintas mungkin karena ingin menyelamatkan uang transport itu. Itu di luar tanggung jawab perusahaan. Pembuatan jalan itu bukan tanggung jawab kami. Saya minta maaf. Saya mohon Anda sampaikan rasa maaf saya kepada seluruh warga. Katanya dengan sungguh-sungguh. Saya mulai tidak percaya apa yang dikatakannya. Ini sandiwara apa lagi? Saya bukan orang bodoh. Saya tidak mau dikibulin. Saya tahu dia hanya berpura-pura. Mulutnya yang manis, tingkah lakunya yang sopan itu tidak bisa mengelabui saya. Saya bisa mengendus apa yang disembunyikannya. Orang kaya begitu, berpendidikan tinggi, luas pandangannya, pasti tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tidak mungkin dia tidak paham apa artinya 2 meter buat kami. Meskipun bagi dia 200 hektar itu hanya seperti upil. Orang-orang yang pasti sudah bolak-balik ke luar negeri itu masa tidak tahu? Kami paling sedikit, saya ini tahu, bukannya para karyawannya itu yang serakah mau menyelamatkan uang makan, tapi dia sendiri yang memang mau mencaplok pemukiman kami. Nanti lihat saja, kalau jalan sudah dibuat, uang makan akan di stop, karyawannya akan disuruh jalan kaki. Tai kucing, rai geledek. Sudah konglomerat begitu, menyelamatkan uang receh saja pakai menyembelih rakyat. Aku tahu. Kasih tahu warga semua apa yang sudah terjadi. Aku adukan nanti kepada Jaksa Agung. Beliau itu dulu waktu masih miskin selalu sering mampir di warung saya. Biar orang semacam itu ditindak. Betul, orang kecil seperti saya ini memang kelihatannya lemah dan gampang ditipu. Karena kami sadar pada diri kami sehingga kami selalu menahan diri. Tapi kalau sudah kebangetan seperti ini, saya meledak juga. Semut pun kalau diinjak terus akan menggigit. Karena terlalu marah, saya tidak bisa ngomong lagi. Muka saya saja yang kelihatan merah, dia mengerti. Saya siap untuk meledak. Dia semakin marah, semakin halus bicaranya. Saya diperlakukan sebagai tamu terhormat, tapi saya terus maju. Ini perjuangan. Dia menyuguhkan makanan dan minuman. Saya tolak. Saya datang bukan untuk bertamu atau ramah tamah. Saya membawa suara rakyat menuntut keadilan. Keadilan untuk kami. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta tanah. Itu hak kami, titik.
Di atas meja dihidangkan kue-kue yang lezat, tapi saya tidak sudi menjamahnya. Sebelum tuntutan kami didengar, dia mencoba bertanya tentang keluarga saya. Anak saya kelas berapa? Ah, itu kuno. Saya tahu itu taktik untuk memancing pengertian. Dia juga basa-basi menanyakan bagaimana keadaan Asep. Loh, saya jadi tambah curiga. Jadi dia tahu sekali apa yang terjadi. Mungkin dia yang menyuruh supir untuk membacok Asep. Karena Asep juga pernah memprotes pembuangan limbah pabrik yang mengalir di selokan di depan rumah kami. Saya bertekad saya tidak akan pergi ke kantor itu sebelum ada keputusan membatalkan perampokan 2 meter tanah kami. Saya ditunggu oleh warga. Saya hanya mau pergi kalau ada keputusan menguntungkan rakyat kecil. Akhirnya dia mengangguk. Tanda dia mengerti. Kemudian dia menunduk dan membuka laci, mengambil kertas. Saya bersorak dalam hati. Akhirnya, memang kunci segala-galanya pada kegigihan. Kalau kita getol, berjuang, pasti akan berhasil. Tapi kemudian darah saya terhisap karena direktur itu mengulurkan kepada saya sebuah amplop coklat tebal. Amplop coklat tebal. Saya langsung tidak mampu bernafas. Dari atas jatuh sebuah amplop raksasa berisi tulisan 25000000. Tulisan melayang setinggi dada di depannya. Ia gemetar. Tebal, coklat, apalagi di amplop itu tertera 25000000. 250 juta. Ya Tuhan, banyaknya. 250 juta menghampiri amplop, menyentuh dengan gemetar. Tidak percaya, ragu-ragu gembira, kemudian memegangnya. 250 juta. 250 juta. Kali hidup lagi juga saya tidak akan sanggup mengumpulkan uang sebanyak ini. Ya Tuhan, alangkah miskinnya saya. Mengapa tiba-tiba saya dihujani rezeki sebanyak ini? Memeluk amplop tersebut, mengangkatnya, membawanya ke sana kemari, kemudian mengekepnya, lalu menariknya ke bawah, ke atas, memeluknya seperti kucing yang bermain-main di atas kertas. Ia terlentang tengkurap di atas uang itu sambil mencium-cium. Kemudian ia masuk ke dalam amplop itu seperti anjing yang mengorek-ngorek sampah dengan bernafsu dan ngos-ngosan. Akhirnya ia menggulungkan dirinya dengan amplop uang itu. 250 juta. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak itu? Alhamdulillah, saya bisa perbaiki rumah, kredit, motor, jadi tukang ojek, bayar SPP. Saya bisa kirim uang sama orang tua saya. Puji syukur Tuhan, akhirnya kau kabulkan doa kami setiap malam supaya bisa mengubah nasib. Jangan terus terjepit tempat kumuh ini seperti kecoa. Menangis karena gembira dan tidak percaya. Kemudian dia berdiri dan memeluk amplop besar itu. Sama sekali tak mampu melepasnya. Saya gemetar. Saya tidak menanyakan lagi berapa isi amplop itu. Untuk apa 250 juta itu? Saya tidak perlu menanyakannya lagi. Saya hanya menerimanya, lalu menyambut uluran tangannya. Pantas terbirit-birit pulang. Takut kalau amplop itu ditarik lagi. Saya ambil jalan belakang. Seorang warga pun tahu saya berurusan datang dari rumah direktur. Saya kumpulkan keluarga saya dan menjelaskan kepada mereka bahwa sejak hari itu hidup kami akan berubah. Doa kami dikabulkan, melepaskan kembali amplop-amplop itu. Besar naik kembali melayang di atas kepalanya. Esok harinya, ketika para warga Gang Gugus depan kembali mendatangi saya untuk mendengarkan hasil rembukan saya dengan Pak Direktur untuk menetapkan tindakan apa selanjutnya yang harus dilakukan.
Saya memberi wejangan saudara-saudara warga semuanya yang saya cintai. Memang berat kehilangan 2 meter dari milik kita yang sedikit. Berat sekali, bahkan terlalu berat. Tetapi jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa. Lebih baik semua itu untuk kepentingan bersama. Kita semua mendukung demokrasi dan sudah bertekad untuk mengorbankan apa saja demi tegaknya demokrasi. Dalam demokrasi, suara suara terbanyak akan menang. Maka sebagai pembela demokrasi, kita tidak boleh dengkol karena kalah. Itu konsekuensinya mencintai demokrasi. Demi demokrasi, kita harus merelakan 2 meter untuk pembuatan jalan yang menunjang pembangunan ini demi masa depan kita yang lebih baik. Seluruh warga yang saya pimpin tidak menjawab. Seperti saya katakan, mereka semua pembela demokrasi. Kalau atas nama demokrasi, mereka merelakan segala-galanya. Satu persatu kemudian warga pulang. Hei, tunggu dulu. Saya belum selesai berbicara. Kuping mereka buntut. Tanpa peduli rapat belum rampung, semuanya pergi. Tunggu, tunggu. Tidak ada yang mengubris. Semuanya ngacir. Tinggal saya sendiri. Tapi ada seseorang yang tidak pergi karena suka, tapi karena kakinya kena kesemutan. Setelah reda berdiri, dia pergi sambil mengudumel. Kalau memang demokrasi itu melindungi kepentingan rakyat kecil, aku berhenti menyokong demokrasi. Sekarang aku menentang demokrasi. Sejak saat itu, semuanya benci kepada demokrasi. Sejak hari itu, warga RT gugus depan yang saya pimpin kompak menolak demokrasi. Hanya tinggal saya sendiri yang tetap berdiri di sini, tidak goyah oleh topan badai, tidak gentar oleh panas dan hujan. Saya tetap kukuh, tegak di atas kaki saya. Apapun yang terjadi, siap mempertahankan demokrasi sampai titik darah penghabisan. Habis, mau apa lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Daripada diberikan kepada orang lain.